Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Fiatudisa, perwakilan dari kelompok 5, akan membuat video praktikum dengan materi pesawat sederhana. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama adalah mangkuk, yang kedua batu. Di sini kami menggunakan batu dengan massa 50 gram. Yang ketiga, neraca pegas. Yang keempat, tali rafia. Dan yang terakhir adalah alat yang sudah dirancang seperti ini. Sebelum dimulainya praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi atau peran dari alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama adalah neraca pegas. Dia ini berperan atau berfungsi sebagai alat pengukur atau si kuasa. Yang kedua batu. Batu ini berfungsi sebagai beban. Dan yang ketiga, mangkuk yang sudah diberi tali seperti ini. Dia ini berfungsi sebagai wadah dari beban. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, alat ini. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat ini. Yang pertama, ini. Nah, ini merupakan titik tumpu. Dan jika ditarik ke kanan, dilihat ke kanan sini, ini merupakan lengan kuasa. Dan nomor-nomor ini merupakan nomor-nomor lubang. Dan jika dari titik tumpu ini ditarik ke sebelah kiri, ini merupakan lengan beban yang nantinya di sini akan ditempelkan si beban, yaitu batu. Langsung saja, pertama-tama saya akan menempelkan beban dan juga kuasa pada masing-masing lubang nomor 6 pada lengan kuasa dan juga lengan beban. Yang pertama, saya akan menempelkan si kuasa atau si neraca pegas ini pada lubang nomor 6. Seperti ini. Dan yang kedua, saya akan menempelkan si beban pada lubang nomor 6 juga. Bentar ya, mohon maaf. Seperti ini. Nah, harus sambil ditahan. Agar dapat mengetahui gaya yang diperlukannya itu, kita bisa menarik si kuasa ini sampai seimbang dengan si beban. Nah, bentar. Setelah seimbang, kita bisa lihat. Nah, gaya yang diperlukan itu hanya 0,2 Newton. Untuk selanjutnya, saya akan menduga terlebih dahulu berapa besar gaya yang diperlukan jika si beban dan juga kuasa dipindahkan pada lengan beban dan juga lengan kuasa di nomor-nomor lubang tertentu. Sekarang, saya akan menduga besarnya gaya yang diperlukan jika beban dan juga kuasa dipindahkan pada nomor lengan beban juga nomor lengan kuasa tertentu. Yang pertama, saya akan menduga gaya yang diperlukan jika kuasa yang dipindahkan pada nomor lengan kuasa tertentu. Di sini kita bisa menggunakan rumus pengungkit jenis ketiga, yang dimana rumusnya itu merupakan FB dikali LB sama dengan FK dikali LK, di mana FB ini merupakan gaya beban, LB merupakan lengan beban, FK gaya kuasa dan juga LK lengan kuasa. Di sini yang akan kita cari adalah si gaya kuasa. Ya, jadi tinggal dibalikan saja rumusnya. Jadi FK sama dengan FB dikali LB per LK. Di sini kita akan menduga jika si kuasanya itu dipindahkan pada lubang ke-5, 4, 3, 2, dan juga 1.
Nah, langsung saja kita hitung menggunakan rumus yang telah ada. Jadi, FK sama dengan FB kan sudah kami tetapkan sebelumnya. Jadi batunya itu tadi kan sudah ada 50 gram. Dan karena si FK ini satuannya adalah Newton, maka si gram ini kita harus ubah dulu menjadi kilogram. Jadi 50 gram itu merupakan 0,05 kilogram dikali lengan beban 6. Karena kita taruh si bebannya itu pada nomor lubang yang ke-6 per lengan kuasa yang ini ya. Nah, kita coba yang 5 dulu. 5. 0,05 dikali 6 itu sama dengan 0,3 dibagi 5. Hasilnya itu 0,06. Jadi, gaya yang diperlukan jika si kuasanya kita pindahkan pada lubang nomor 5 adalah 0,06 Newton. Selanjutnya, jika si kuasa kita pindahkan pada nomor 4, 3, 2, dan 1 itu masih bisa sama saja rumusnya kita gunakan rumus yang ini. Hanya saja kita ubah, maaf ya, yang kedua. Hanya saja kita tinggal ubah si lengan kuasanya itu. Jadi, misalkan ini yang keempat. Tetap saja 0,05 dikali 6 per 4. Hasilnya itu 0,075 Newton. Dan untuk jika kuasanya yang kita pindahkan pada nomor 3, 2, dan 1, langsung saja saya tulis jawabannya ya. Jadi kita tinggal mengubah nomor-nomor ininya aja, lengan kuasanya. Jadi kalau misalkan dia kuasanya dipindahkan pada nomor lubang yang ketiga, itu hasilnya 0,1 Newton. Jika dipindahkan pada nomor 2, itu 0,15 Newton. Sedangkan jika dipindahkan pada kuasanya dipindahkan pada nomor lubang yang pertama, itu hasilnya 0,3 Newton. Jadi, dari hasil-hasil ini bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil lengan kuasa, itu semakin besar gaya yang diperlukannya. Oke, bisa langsung kita masukkan ke tabel pengamatan. Tadi sudah saya masukkan ya di sini, tabel bagian dugaan. Di sini kita bisa menggunakan rumus pengungkit jenis ketiga, yang dimana rumusnya itu merupakan FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Dimana FB ini merupakan gaya beban, LB merupakan lengan beban, FK gaya kuasa, dan juga LK lengan kuasa. Di sini yang akan kita cari adalah si gaya kuasa. Ya, jadi tinggal dibalikan saja rumusnya. Jadi FK sama dengan FB dikali LB per LK. Di sini kita akan menduga jika si kuasanya itu dipindahkan pada lubang ke-5, 4, 3, 2, dan juga 1. Nah, langsung saja kita hitung menggunakan rumus yang telah ada. Jadi, FK sama dengan FB kan sudah kami tetapkan sebelumnya. Jadi batunya itu tadi kan sudah ada 50 gram. Dan karena si FK ini satuannya adalah Newton, maka si gram ini kita harus ubah dulu menjadi kilogram. Jadi 50 gram itu merupakan 0,05
kg dikali lengan beban 6. Karena kita taruh si bebannya itu pada nomor lubang yang ke-6 per lengan kuasa yang ini ya. Nah, kita coba yang 5 dulu. 5. 0,05 dikali 6 itu sama dengan 0,3 dibagi 5. Hasilnya itu 0,06. Jadi, gaya yang diperlukan jika si kuasanya kita pindahkan pada lubang nomor 5 adalah 0,06 Newton. Selanjutnya, jika si kuasa kita pindahkan pada nomor 4, 3, 2, dan 1 itu masih bisa sama saja rumusnya kita gunakan rumus yang ini. Hanya saja kita ubah, maaf ya, yang kedua. Hanya saja kita tinggal ubah si lengan kuasanya itu. Jadi, misalkan ini yang keempat. Tetap saja 0,05 dikali 6 per 4. Hasilnya itu 0,075 Newton. Dan untuk jika kuasanya yang kita pindahkan pada nomor 3, 2, dan 1, langsung saja saya tulis jawabannya ya. Jadi kita tinggal mengubah nomor-nomor ininya aja, lengan kuasanya. Jadi kalau misalkan dia kuasanya dipindahkan pada nomor lubang yang ketiga, itu hasilnya 0,1 Newton. Jika dipindahkan pada nomor 2 itu 0,15 Newton. Sedangkan jika dipindahkan pada kuasanya dipindahkan pada nomor lubang yang pertama, itu hasilnya 0,3 Newton. Jadi, dari hasil-hasil ini bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil lengan kuasa, itu semakin besar gaya yang diperlukannya. Oke, bisa langsung kita masukkan ke tabel pengamatan. Tadi sudah saya masukkan ya di sini, tabel bagian dugaan. Sekarang kita bisa langsung lanjut ke tabel pengamatan yang kedua. Nah, kalau dalam tabel pengamatan kedua ini yang akan kita pindahkan adalah si bebannya pada nomor lengan beban tertentu. Langsung saja kita hitung. Dia ini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu FK sama dengan FB dikali LB per LK. Maaf, ngeblur. Nah, yang akan kita duga itu adalah jika si bebannya kita ubah pada lengan beban pada nomor lubang ke-5, 4, 3, 2, dan 1. Langsung saja jika si beban yang kita pindahkan pada nomor lubang ke-5 ya, itu berarti FK itu sama dengan FB tetap ya 0,05. Nah, lengan bebannya itu yang kita ubah kali 5 per, nah LK-nya kita tetap taruh pada lubang nomor 6 ya. 6. Kebalikan dari tabel pengamatan yang pertama tadi. Hasilnya itu 0,05 dikali 5, 0,25 dibagi 6. Hasilnya adalah 0,041 Newton. 41, mohon maaf. Selanjutnya yang akan kita cari jika beban kita pindahkan pada nomor 4, pada lubang nomor 4. FK sama dengan
0,05 dikali 4 per, tetap di sininya 6 ya. Jadi 0,05 dikali 4 itu hasilnya 0,2. Duh, mohon maaf ini jelek. Dibagi 6. Hasilnya adalah 0,03 Newton. Untuk beban yang dipindahkan pada nomor lainnya, langsung saya tulis jawabannya saja ya. Ini yang kedua tadi. Yang ketiga. Itu hasilnya 0,025 Newton. Yang keempat, 0,01 Newton. Dan yang terakhir, jika bebannya kita pindahkan pada lubang nomor 1 itu hasilnya 0,008 Newton. Dapat disimpulkan dari hasil-hasil ini bahwa semakin kecil lengan beban itu semakin kecil juga gaya yang diperlukan. Langsung bisa kita masukkan pada tabel pengamatan yang kedua tadi ya. Ini dia hasil dari dugaan tabel pengamatan 2. Nah, tahap selanjutnya bisa langsung kita praktikkan langsung menggunakan alat-alat yang sudah ada sebelumnya untuk mengetahui hasil dari sebenarnya. Ini apakah dugaan kita benar atau salah. Langsung saja kita perhatikan nomor 1 dengan berat beban 0,05 kg atau 50 gram ditaruh pada lengan beban dengan nomor lubang ke-6 dan kuasanya itu kita taruh di lengan kuasa di nomor ke-5 dengan dugaan gaya yang diperlukan adalah sebesar 0,06 Newton. Di sini saya sudah menaruh beban di lengan beban pada lubang ke-6 dan juga kuasa di lengan kuasa pada lubang nomor 5. Langsung saja kita tarik sampai mereka seimbang. Nah, dapat dilihat dia membutuhkan gaya sebesar 0,5 Newton. Selanjutnya saya akan mencoba jika si kuasanya ini yang kita pindahkan pada lengan kuasa dengan lubang nomor 4. Langsung saja kita tarik dia sampai seimbang. Sudah seimbang. Dapat dilihat gaya yang diperlukannya itu adalah 1 Newton. Ini merupakan hasil dari percobaan yang telah dilaksanakan. Nah, dapat dilihat dia dari hasilnya ini dia berbeda dengan dugaan awal kita. Tetapi jika disimak dengan baik, dia ini memiliki kesimpulan yang sama dengan dugaan yang telah kita buat, yaitu semakin kecil si lengan kuasa, dia itu makin besar gaya yang diperlukan. Setelah itu, kita bisa langsung saja pada melakukan percobaan pada tabel pengamatan yang kedua. Nah, pada percobaan kedua ini, kita mulai dengan beban dengan berat 0,05 kg atau 50 gram pada panjang lengan beban nomor 5 dan panjang lengan kuasa itu di lubang nomor 6 dengan dugaan awal 0,041 Newton. Langsung saja
Di sini saya telah meletakkan si kuasa pada lengan kuasa di lubang nomor 6 dan beban pada lengan beban di lubang nomor 5. Langsung kita tarik agar seimbang. Setelah seimbang, bisa kita lihat di sini, dia hanya memerlukan gaya sebesar 0,1 Newton. Nah, ini merupakan hasil dari percobaan kedua. Kesimpulannya sama seperti percobaan pertama, dia memiliki jumlah yang berbeda, tetapi kesimpulan yang sama, yaitu semakin kecil lengan beban, semakin kecil pula gaya yang diperlukan. Mungkin cukup sekian video praktikum yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.